setia kepadamu. Katakan dengan sungguh-sungguh, Abba Bapa.
Kami bersyukur Bapak buat pagi hari ini. Kalau kami ada, berikan kesehatan semuanya karena kasih kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami rindu mengagungkan Kau, kami rindu melayani Kau Tuhan. Mari Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami yang sederhana ini. Kami percaya jika Kau hadir, sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah diburukkan, bahkan yang merasakan beban berat Tuhan akan dilepaskan ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang solider, yang mulai musik dan memberitakan firman-Mu. Berkati di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan tercurah kuasa-Mu di tempat ini. Saya percaya jika Kau ditinggikan di tempat ini, Kau sendiri akan menarik banyak jiwa di GBI kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal putaran sampai selesainya ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Alhamdulillah. Saya percaya pada pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus. Amin. Boleh salam kiri kanannya katakan selamat hari Minggu hari. Kita angkat pujian, kita katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Bagiku
menang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat tiada. Dari pemenang mulia. Haleluya. Yesus saja segala raja. Haleluya. Kami menyanyikan saja. Kita beri pembinaan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Selain kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan. Kita beri dari pemenang. Haleluya. Pagi hari ini kita siapkan diri kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sungguh Kau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki hati kami, pilihlah pada kami. Karena kami benar, sungguh masih bahwa hidup kami untuk kemuliaan. Kita akan puji Tuhan dan selidiki aku lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
Tuhan sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami dapat beribadah di tempat ini, memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami merasakan bagaimana kebaikan, anugerah serta kasih Kristus yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan menopang kehidupan kami. Segala pujian sudah kami naikkan kepada-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar dapat menguatkan hidup kami, dapat membangkitkan iman kami kepada Tuhan. Dan hari ini kami semakin diperbaharui oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom. Di nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita dapat beribadah kembali tempat ini, meskipun tadi pagi agak hujan ya, tapi puji Tuhan kita masih bisa berkumpul. Mari kita buka kitab kita yang terambil di dalam kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayub pasal yang pertama ayat ke-7 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu menjawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah Engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah Kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah kau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara terkait dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengapa Tuhan mengizinkan masalah menghampiri kita. Firman Tuhan yang kita baca menceritakan kisah tentang seorang hamba Tuhan yang sangat saleh, yang takut akan Tuhan, yang bernama Ayub. Dia seorang hamba yang sangat taat kepada Tuhan, dan dia memiliki harta yang sangat banyak. Lalu iblis bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dia itu saleh, dia itu takut akan Engkau, dia itu dekat dengan Engkau karena Engkau memberkati dia, karena Engkau melindungi dia. Coba kalau semuanya itu tidak ada, pasti dia tidak akan saleh kepada Engkau. Pasti dia tidak akan dekat dengan Engkau kalau semuanya itu tidak ada di dalam hidup dia. Maka pada saat itu Tuhan mengizinkan supaya iblis mencobai Ayub. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, masalah yang kita alami saat ini itu bukanlah dilakukan oleh Tuhan, tetapi iblis yang membuat itu terjadi di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi
terjadi di dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Ayub. Mungkin kita berpikir lah, masih awal bulan Januari gak ada masalah. Ternyata ada masalah lagi yang terjadi dalam hidup kita. Masalah yang terjadi dalam hidup kita, saudara, itu adalah segala sesuatu yang terjadi yang membuat kita itu semakin bertumbuh atau semakin jatuh di dalam Tuhan. Nah, ini yang ingin dilihat oleh iblis. Seandainya jika Ayub tidak punya harta yang banyak, jika Ayub tidak memiliki ternak yang banyak, apakah dia masih semakin bertumbuh di dalam Tuhan atau dia semakin jatuh di dalam Tuhan? Orang itu kalau tidak punya masalah, hidupnya senang-senang saja, happy-happy, gembira-gembira, ya kan, ketawa-ketawa, senyum-senyum. Tapi coba ketika dia punya masalah yang berat, punya masalah ekonomi, punya masalah keluarga, punya masalah di kantor, punya masalah dalam pelayanan, apakah dia masih bisa sukacita? Apakah dia masih bisa senang-senang? Apakah dia masih bisa senyum-senyum kepada orang lain? Ini yang ingin dilihat Tuhan di dalam diri kita, saudara. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi di dalam hidup kita? Sekarang adalah supaya kita memiliki pilihan. Apakah dengan masalah itu membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, atau membuat kita semakin jatuh di dalam Tuhan? Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin memberikan tiga kunci apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita supaya membangun iman kita. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah membangun iman kita, saudara, supaya Tuhan menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dengan masalah ini kita akan mencari cara supaya Tuhan memakai hidup kita, supaya Tuhan menentukan bagaimana jalan yang terbaik untuk menghadapi setiap hubungan yang kita alami saat ini. Dengan masalah kita akan merasa kuat karena Tuhan itu menyertai kita. Saat kita merasa diri kuat dengan kemampuan kita sendiri, dengan kehebatan kita sendiri menghadapi masalah ini, maka kita akan tidak bisa melihat Tuhan berkarya dalam hidup. Tetapi ketika kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana karya Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Amin. Ada sebuah kisah tentang seorang yang bernama Dwi Krismawan, seorang pilot sebuah maskapai penerbangan. Dia mempunyai cita-cita menjadi pilot yang terbaik lah pada saat itu. Dan pada saat itu saudara, dia baru saja masuk menjadi pilot, baru saja dia mulai karirnya menjadi pilot. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu terjadilah kecelakaan. Pesawatnya terbakar tahun 1997 dan dia terkena luka bakar 70%. Ketika seluruh badannya terkena luka bakar 70%, maka impiannya menjadi seorang pilot itu sirna. Itu hancur semua. Karena luka bakar itu tidak bisa membuat dia kembali tubuhnya seperti semula. Karena sudah 70% dan dia mengalami penyembuhan dalam waktu yang lama. Dia saat itu merasa terpukul. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami seperti ini? Impian yang selama ini dia cita-citakan hilang. Seumur hidup dia tidak bisa lagi menjadi seorang pilot. Dia marah kepada Tuhan, dia
pada akhirnya dia tersadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya dia mulai berdamai dengan Tuhan. Dia mulai berdamai dengan diri sendiri. Dia mulai pelan-pelan mencari aktivitas yang lain. Mulai dari dia berternak ayam pelan-pelan. Mulai dia mencoba melamar sana sini menjadi seorang karyawan. Dan suatu ketika dia dipanggil ke sebuah kantor redaksi yang cukup terkenal pada saat itu. Dan akhirnya dia diberi kesempatan membuat sebuah buku kisah tentang dirinya. Dan dia dibuat sebuah acara sendiri untuk kesaksiannya dia. Dan akhirnya bukunya saudara terbit dan akhirnya banyak yang membeli bukunya. Dan acara yang dia buat pun banyak ditonton. Dan sekarang dia menjadi seorang motivator, seorang penceramah yang membangkitkan motivasi bagi orang. Tadinya dia punya pergumulan yang berat karena kecelakaan yang dia alami. Tetapi saudara, ternyata Tuhan memakai dia lagi. Di tengah-tengah masalahnya, ternyata Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, ternyata Tuhan itu tidak sedang tidur. Tuhan itu tidak meninggalkan dia. Ternyata Tuhan menyertai dia saat itu. Dan Tuhan sedang merancang apa yang akan dia lakukan setelah peristiwa itu. Dan ternyata setelah kejadian itu, ternyata Tuhan pakai dia lebih hebat, lebih besar daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Jadi dengan masalah yang kita hadapi, Tuhan ingin melihat bagaimana iman kita kepada Dia. 2 Korintus 1 berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Korintus berkata, saudara, di tengah-tengah kelemahan kita, maka kuasa Tuhan itu semakin bekerja, semakin terjadi, semakin mengalir dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, masalah yang kita hadapi, sebetulnya Tuhan ingin menguji kita kepada Dia. Saudara, jika kita lihat hidup kita saat ini, hidup kita ini bagaikan sebuah teh celup. Kalau kita ingin meminum teh, ya, kalau kita ingin membuat teh manis misalkan dengan teh celup, kita tidak akan tahu sebelum kita celupkan tehnya itu ke dalam air. Kita celupkan tehnya itu ke dalam air yang panas berkali-kali, barulah berubah warna menjadi air teh. Tuhan ingin menguji bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan ketika ada pergumulan dalam hidup saudara. Tuhan ingin melihat bagaimana apakah engkau masih setia mengikuti Yesus, ataukah engkau masih setia melayani Tuhan, ataukah engkau masih setia beribadah meskipun saat ini sedang ada masalah yang berat. Ekonomi sedang sulit, tidak ada uang, tidak ada yang menolong, keluarga sedang kacau berantakan. Tapi Tuhan ingin melihat engkau masih setia gak ikut Tuhan? Engkau masih setia gak melayani Tuhan? Jangan telepon Pak Tembara, Pak, saya tidak melayani dulu hari ini, saya sedang punya masalah. Wah, Pak, saya gak gereja dulu hari ini, ada pergumulan yang berat. Wah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebuah emas yang murni itu tidak langsung tiba-tiba ditambang langsung menjadi sebuah emas batangan yang murni, enggak.
Ketika para penambang menggali emas yang ada di tambak, kemudian diambil, itu masih dalam bentuk bongkahan. Bagaimana supaya menjadi sebuah emas yang murni? Ini harus dipanaskan terlebih dahulu di dalam api yang sangat panas. Dipanaskan, lalu dicairkan kembali, dipadatkan lagi, dicairkan lagi, dipanaskan lagi, kemudian dibentuk, akhirnya sampai menjadi sebuah emas yang sangat murni, yang bentuknya sangat indah dan sangat bagus. Prosesnya itu harus dipanaskan dulu, dibentuk, diproses dulu. Menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan itu harus dibentuk dulu sama Tuhan, diproses dulu sama Tuhan, sehingga kita akan melihat bahwa ternyata di tengah-tengah proses kehidupan kita, Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu akan menuntun saudara, sehingga saudara akan melihat bagaimana hidupmu dipakai Tuhan dan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Yakobus berkata, ketika kita sedang punya masalah, anggaplah itu menjadi sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena di tengah-tengah masalahmu itu ada ketekunan di dalam Tuhan. Arti tekun itu kan dilakukan secara terus-menerus dan secara berulang-ulang. Apapun yang terjadi itu dilakukan. Itu namanya tekun. Ya. Tekun belajar artinya setiap hari dia belajar. Tekun beribadah artinya setiap minggu dia beribadah. Tekun baca firman artinya setiap hari, misalkan jam 5 sore dia baca firman sampai jam 7, dilakukan terus setiap hari. Apapun yang terjadi, ada hujan, ada badai, ada topan, ada apapun, tetap dilakukan. Itu namanya tekun. Yakobus berkata, di tengah-tengah masalahmu akan menghasilkan ketekunan. Jadi masalah untuk menguji iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, masalah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita itu untuk mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Mengoreksi artinya adalah melihat, memperhatikan kembali apa yang terjadi di dalam hidup kita. Ada kalanya saudara kita baru menghargai sesuatu, menghargai teman, menghargai hubungan, menghargai kesehatan, saat kita sudah kehilangan semuanya, atau kita terjadi dulu masalah baru kita mengalami itu. Kita sakit, darah tinggi misalkan. Oh, kenapa saya darah tinggi? Ya karena saya kebanyakan makan daging. Oh, koreksi. Kenapa saya hidupnya begini-begini saja, tidak ada perkembangan? Oh, ternyata saya ibadahnya belum setia kepada Tuhan. Koreksi. Oh, kenapa ya teman-teman saya itu bisa naik jabatan cepat, saya kok lama? Oh, ternyata saya bekerjanya malas-malasan, sering terlambat. Koreksi. Oh, kenapa ya teman saya bisa peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, kok saya nggak bisa masuk peringkat 10 besar? Oh, ternyata saya malas di sekolah, nggak pernah belajar, sering main handphone, main game. Koreksi. Ya. Jadi masalah itu untuk mengoreksi diri kita, membuat kita untuk belajar dan terus belajar. Karena dengan belajar itu saudara, kita tahu mana yang harus kita lakukan, kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Itu fungsi dari belajar. Dengan masalah kita hadapi, ini mengoreksi diri kita, apakah selama ini kita sudah benar atau belum di hadapan Tuhan.
Mazmur 19 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mazmur berkata tertindas itu baik. Karena dengan begitu kita bisa belajar. Belajar. Tapi jangan jadi orang yang sombong dan tinggi hati. Merasa dirinya sudah paling pintar, paling hebat, paling mampu, lebih dari orang lain, sehingga dia tidak mau belajar. Padahal dia memiliki banyak kekurangan. Itu orang sombong. Ya, jangan begitu saudara. Sudah sombong, miskin, hidup lagi kan begitu kan orangnya. Jadi dengan masalah ini Tuhan ingin mengoreksi kita. Apa sih yang salah dalam hidup saya sehingga saya mengalami masalah ini? Oh, ternyata saya kurang setia kepada Tuhan. Oh, ternyata saya kurang beribadah. Oh, ternyata saya kurang dekat lagi dengan Tuhan. Dan sebab itu saudara, hari ini marilah kita belajar dari setiap masalah yang kita hadapi. Masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, supaya Tuhan ingin membangun iman kita lebih lagi kepada Dia. Supaya Tuhan ingin menguji, ingin melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin mengoreksi hidup. Supaya hidupmu kembali benar di hadapan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian Roh yang hidup penuh hikmat. Roh yang hidup penuh hikmat mengalir
menguatkan iman kami. Ketika kami sedang berada di tengah-tengah pergumulan, tapi disitulah Tuhan hadir dan sedang bekerja. Kami akan melihat bagaimana karya dan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan, supaya kami tetap mengalami pertumbuhan dan kebangkitan. Meskipun banyak permasalahan yang kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dan terang bagi kami, dan kami akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dahulu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kemudian kita berdoa. Terima kasih Bapak sebab kami akan memberikan kesenangan kami. Memberkati setiap tangan yang memberi, biarlah kami memberi rasa ucapan syukur dan sukacita. Berkati pekerjaan setiap jemaat punya Tuhan, Kau yang lebih lagi. Terima kasih Bapak, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara di tangan pujian, segala puji syukur dari Tuhan. Haleluya. Ibadah tetap berjalan seperti biasa minggu depan ya, di saat ini di Sabtu jam 7 pagi. Saudara boleh yang dari live streaming boleh melihat lewat Facebook ataupun Instagram ya, ada beberapa jadwal kegiatan ibadah di tempat ini, bahkan alamat untuk di tempat. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi sedang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir. Amin. Mereka yang sakit Tuhan yang sembuhkan. Amin. Mereka yang mengalami pertumbuhan Tuhan yang tolong. Amin. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Mereka yang berputus asa Tuhan yang berikan mereka semangat yang baru. Hari ini mujizat Tuhan terjadi, berkat Tuhan mengalir dan Amin. kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami akan menerima berkat Tuhan. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat pada saat pagi hari ini. Pulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan selalu memberkati hidupmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya kau